Ada rahasia yang begitu halus dalam zikir, rahasia yang tidak bisa dijangkau hanya dengan banyaknya bacaan atau panjangnya wirid. Sebab, yang membuat zikir itu hidup bukanlah lidah yang bergerak, melainkan hati yang larut. Zikir seorang hamba yang paling cepat dikabulkan bukanlah zikir yang ramai terdengar di telinga manusia, tetapi zikir yang sunyi, yang lahir dari hati yang hancur, dari jiwa yang pasrah, dari rasa yang tak mampu lagi disembunyikan. Zikir sejati bukanlah sekadar kata-kata, ia adalah keadaan batin. Seseorang bisa menyebut nama Allah ribuan kali dengan bibir, tetapi jika hatinya lalai, zikir itu seperti suara kosong yang hilang di udara. Namun, ada seorang hamba yang hanya mampu menyebut satu kata, Allah, dengan penuh tangisan, maka sebutan itu lebih dahsyat daripada seluruh lautan kalimat. Sebab, yang membuat zikir sampai bukan panjangnya kata, tetapi dalamnya rasa. Bayangkan seorang hamba yang sedang jatuh dalam kesedihan terdalam. Ia kehilangan sesuatu yang amat dicintainya, ia berada di titik paling rendah dalam hidupnya, ia merasa sendirian di tengah dunia yang ramai. Dalam keadaan seperti itu, ia tak mampu merangkai doa indah, ia tak sanggup merapal wirid panjang. Yang keluar hanya satu kata lirih, Ya Allah, air matanya jatuh, hatinya retak, tubuhnya lemah. Namun, justru pada saat itulah zikirnya sampai begitu cepat. Sebab ia sudah tidak lagi berpura-pura, tidak lagi menutupi hatinya dengan kepura-puran, melainkan menyerahkan seluruh dirinya dalam satu panggilan itu. Zikir yang paling cepat dikabulkan adalah zikir yang bebas dari perhitungan. Tidak ada hitung-hitungan jumlah, tidak ada tujuan pamrih, tidak ada niat tersembunyi untuk pamer. Zikir seperti ini lahir begitu saja, seperti bayi yang menangis mencari ibunya. Tangisan itu tidak direncanakan, tidak dihitung, tidak diatur. Ia murni, ia tulus, ia alami. Dan justru dalam kemurnian itulah, zikir itu menembus langit. Para sufi sering berbicara tentang zikir hati, zikir sunyi, zikir tersembunyi. Mereka mengatakan, zikir terbaik bukanlah yang terdengar, tetapi yang bergetar di dalam dada. Zikir yang tidak bisa didengar orang lain, bahkan tidak bisa dipamerkan, karena yang tahu hanya Allah. Inilah zikir yang paling cepat dikabulkan, karena ia bersih dari segala pencemaran dunia. Rahasia yang menggetarkan hati adalah ini, zikir sejati muncul saat seorang hamba kehilangan dirinya. Ketika ia berzikir bukan karena ingin terlihat baik, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin menghapus dosa, tetapi semata karena ia tidak bisa hidup tanpa nama Tuhannya. Pada titik ini, zikir sudah menjadi nafas, sudah menjadi denyut nadi, sudah menjadi hidup itu sendiri. Sufi-sufi terdahulu sering larut dalam zikir tanpa sadar. Mereka berjalan di jalanan, tetapi hatinya berzikir. Mereka makan dan minum, tetapi dalam setiap gerakan ada zikir. Mereka bahkan tidur, namun zikir tetap berputar di dalam diri mereka. Bagi mereka, zikir bukan aktivitas, melainkan keadaan. Dan zikir seperti inilah yang paling cepat dikabulkan, karena ia tidak pernah putus. Ada satu rahasia lain yang lebih dalam. Zikir yang paling cepat dikabulkan adalah zikir orang yang merasa dirinya hina. Orang yang merasa banyak amal, merasa sudah suci, merasa sudah tinggi, justru zikirnya berat menembus langit. Tetapi orang yang merasa dirinya penuh dosa, merasa tidak pantas, merasa hina, lalu menyebut nama Allah dengan penuh ketakutan sekaligus harap, zikirnya terangkat begitu ringan. Karena Allah menyukai suara hati yang hancur, suara yang datang dari jiwa yang lemah dan pasrah. Zikir seorang hamba yang cepat dikabulkan seringkali lahir dalam diam. Ia tidak memerlukan suara keras, tidak memerlukan lantunan indah. Cukup detak hati, cukup helaan nafas, cukup tetes air mata. Semua itu sudah menjadi zikir, dan semua itu lebih cepat sampai daripada 1000 kata yang keluar tanpa rasa. Ketika seorang hamba larut dalam zikir seperti ini, ia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasakan hatinya dipeluk, seakan-akan ada kehangatan lembut yang menyelimuti jiwanya. Ia merasa ringan, merasa damai, merasa seakan-akan seluruh alam ikut berzikir bersamanya. Inilah tanda bahwa zikirnya sudah tersambung, bahwa zikirnya sudah sampai, bahwa zikirnya telah dikabulkan bahkan sebelum ia meminta apapun. Rahasia sufi adalah bahwa zikir itu sendiri adalah jawaban. Banyak orang berzikir untuk mencari jawaban, untuk meminta sesuatu. Tetapi para sufi berzikir karena zikir itu sendiri sudah merupakan karunia terbesar. Saat hati mampu menyebut nama Allah dengan tulus, itu sudah merupakan terkabulnya doa.
Apalagi yang lebih besar daripada kedekatan dengan Allah. Namun, seringkali Allah tetap mengabulkan doa hamba-hamba yang berzikir tulus. Bukan karena mereka memintanya, tetapi karena Allah ingin menunjukkan kasih-Nya. Allah tahu kebutuhan mereka sebelum mereka memintanya. Maka, begitu mereka berzikir dengan hati yang jujur, Allah segera menurunkan karunia-Nya, secepat kilat, bahkan lebih cepat dari detak jantung. Zikir yang paling cepat dikabulkan juga adalah zikir yang lahir dari cinta. Saat seorang hamba mencintai Allah dengan sepenuh hati, setiap kali ia menyebut nama-Nya, seakan-akan seluruh semesta ikut bergetar. Zikir cinta adalah zikir yang lembut, penuh kerinduan, penuh harapan untuk selalu bersama. Doa yang lahir dari cinta seperti ini, tidak pernah lama tertahan. Sebab cinta selalu punya jalan langsung menuju kekasih-Nya. Zikir seorang hamba bisa lahir dalam banyak keadaan, saat sakit, saat sedih, saat bahagia, saat rindu, saat takut. Tetapi zikir yang paling cepat dikabulkan adalah zikir yang lahir dalam keadaan tanpa sandaran lain. Ketika semua pintu dunia tertutup, ketika semua bantuan manusia gagal, ketika tidak ada yang bisa menolong, maka zikir yang lahir pada saat itu akan sampai dengan cepat. Karena hamba itu sudah tidak lagi punya siapa-siapa kecuali Allah. Para sufi selalu mengajarkan murid-muridnya untuk berzikir dalam hening. Berzikirlah hingga engkau lupa sedang berzikir, kata mereka. Artinya, zikir harus sampai pada titik di mana hamba tidak lagi memisahkan dirinya dengan zikirnya. Pada tahap itu, hamba dan zikir menjadi satu, dan Allah hadir dalam setiap detiknya. Zikir yang demikian tidak memerlukan waktu lama untuk dikabulkan, karena ia sudah terkabul sejak awal. Kadang, zikir seorang hamba dikabulkan bukan dengan jawaban yang ia minta, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar, ketenangan hati. Betapa banyak orang menangis dalam zikir, berharap sesuatu dari Allah, tetapi yang mereka dapatkan adalah rasa damai yang tak bisa ditukar dengan apapun. Bukankah itu lebih berharga daripada apa yang mereka minta? Zikir yang paling cepat dikabulkan bukan selalu berarti mendapatkan dunia, melainkan mendapatkan Allah. Hamba yang berzikir dengan tulus, akan merasa cukup meski tidak mendapatkan apa-apa, karena ia sudah mendapatkan Allah. Inilah rahasia terbesar, rahasia yang membuat hati sufi bergetar. Maka, jangan sibuk mencari zikir yang paling cepat mendatangkan dunia. Carilah zikir yang paling cepat menghadirkan Allah dalam hatimu. Sebab ketika Allah hadir, dunia akan ikut datang dengan sendirinya. Dan ketika Allah hadir, hatimu tidak lagi resah, meski dunia tidak datang. Zikir sejati adalah kepasrahan total. Hamba yang berzikir sejati sudah tidak punya keinginan lagi, kecuali Allah. Ia menyebut nama Allah bukan untuk sesuatu, tetapi karena Allah memang pantas disebut. Inilah zikir yang paling cepat dikabulkan, karena ia tidak meminta apa-apa, dan justru karena itu Allah memberikan segalanya. Ada kalanya seorang hamba merasa bahwa zikir yang keluar dari lisannya hanyalah kumpulan huruf, suara, dan getaran napas yang seolah tidak mampu menembus batas langit. Ia merasa berzikir, namun hatinya masih kosong. Ia menyebut nama Allah, tetapi dirinya masih terhijab oleh lalai. Namun para sufi mengajarkan, bahwa zikir yang paling cepat dikabulkan bukanlah semata-mata lantunan panjang, bukan pula jumlah yang ribuan, melainkan zikir yang lahir dari hati yang benar-benar hancur di hadapan Allah. Zikir yang lahir dari rasa tidak memiliki daya, dari keterpurukan, dari tangisan yang bahkan tak terucap. Zikir yang paling kuat bukanlah yang bergemuruh, tetapi yang sunyi, yang lahir dari keretakan batin dan ketidakberdayaan seorang hamba. Hamba yang benar-benar remuk, ketika menyebut satu nama saja, ketika hanya menghela napas dengan lirih menyebut Allah, maka zikir itu menembus segala hijab. Sebab zikir yang paling didengar bukan berasal dari bibir, tetapi dari kedalaman hati yang tidak lagi menyimpan kesombongan. Zikir yang tulus itu ibarat percikan api di dalam gelap malam, kecil, namun mampu menyalakan cahaya yang lebih terang daripada lampu. Zikir itu tidak panjang, tidak indah, tidak dihiasi lafaz-lafaz pilihan, tetapi justru karena kesederhanaannya, karena ia keluar tanpa dibuat-buat, maka Allah mendekat untuk menjawabnya. Para sufi memahami bahwa rahasia zikir bukanlah pada bentuknya, melainkan pada kehadiran hati. Hati yang hadir, meski hanya dalam satu detik, bisa lebih berharga daripada lidah yang berulang-ulang melafazkan selama berjam-jam. Hati yang hadir itu adalah ketika seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya tenggelam pada Allah. Saat itu,
Ucapan yang sederhana menjadi sebuah getaran kosmik yang mengguncang alam semesta. Ada hamba yang berzikir dengan 1000 kali tasbih, tetapi hatinya sibuk menghitung jumlah. Ada pula hamba yang hanya mengucapkan 1 kali dengan penuh tangisan, dan zikir itu justru yang lebih cepat didengar. Para sufi berkata, Allah melihat isi hatimu, bukan banyaknya huruf yang keluar dari bibirmu. Maka zikir yang paling cepat dikabulkan adalah zikir yang lahir dari hati yang kosong selain Allah. Hati yang tidak lagi berpaut pada dunia, tidak lagi menuntut, tidak lagi berharap selain kepadanya. Kadang-kadang, zikir itu lahir bukan dari keteraturan. Ada orang yang di tengah gelap malam, dalam sepi, tersungkur dalam kesedihan hidup, lalu menyebut nama Allah sekali dengan tangisan yang mengguncang jiwa. Ia tidak sadar bahwa ucapannya itu menjadi zikir paling murni dalam hidupnya. Saat itu, langit seakan terbuka, para malaikat terdiam, dan Allah menurunkan kelembutannya. Itulah rahasia zikir yang paling cepat dikabulkan, lahir bukan dari hafalan, tetapi dari remuknya hati yang jujur. Rahasia ini tidak bisa dipelajari dari kitab-kitab tebal semata, melainkan dari luka-luka kehidupan. Zikir yang menggetarkan hati justru lahir ketika manusia merasa benar-benar sendirian, ketika semua pintu tertutup, ketika tidak ada lagi tempat bergantung selain kepada Allah. Zikir semacam ini ibarat suara bayi yang menangis, meskipun tidak jelas kata-katanya, seorang ibu segera mendekat, sebab tangisan itu jujur, murni, dan penuh kebutuhan. Begitulah zikir seorang hamba yang sunyi, tak panjang, tak indah, tetapi Allah segera mendengar dan mengabulkan. Bahkan diam seorang hamba bisa menjadi zikir paling kuat jika di dalam diam itu hatinya penuh dengan ingatan kepada Allah. Ada zikir yang tidak berbunyi, hanya napas yang terhela, tetapi di balik napas itu hati terus-menerus bergantung kepada Sang Pencipta. Para sufi mengajarkan, zikir bukan hanya kata, tetapi keadaan. Jika keadaanmu penuh dengan Allah, maka seluruh tubuhmu berzikir, meskipun bibirmu tidak bergerak. Salah satu rahasia yang sering diungkap para pencari makrifat adalah bahwa zikir paling cepat sampai adalah zikir yang tidak meminta apa-apa. Zikir yang tidak menuntut balasan, tidak memohon dunia, bahkan tidak memohon surga, melainkan hanya untuk Allah. Zikir itu bagaikan seorang kekasih yang memanggil nama orang yang dicintainya bukan karena ingin hadiah, tetapi karena rindu. Zikir rindu inilah yang langsung mengetuk pintu langit, sebab Allah lebih dekat kepada hambanya yang rindu. Namun tidak semua orang mampu sampai pada zikir rindu. Banyak yang berzikir karena ingin sesuatu, banyak yang mengingat Allah karena butuh pertolongan. Tidak salah, tetapi ada tingkatan yang lebih dalam, yaitu zikir karena cinta, zikir karena rindu. Zikir yang tanpa pamrih, zikir yang tidak mengharap apapun selain Allah. Ketika zikir itu lahir, maka ia tidak lagi membutuhkan suara keras, tidak lagi membutuhkan hitungan. Cukup satu tarikan napas, cukup satu lirih dalam hati, dan Allah menjawab dengan kedekatan. Para sufi juga meyakini bahwa zikir paling cepat dikabulkan adalah zikir yang diiringi air mata. Bukan air mata yang dibuat-buat, tetapi air mata yang lahir dari kesadaran betapa lemahnya diri. Saat itu, zikir bukan lagi sekadar sebutan, melainkan bahasa jiwa. Dan bahasa jiwa selalu lebih cepat didengar Allah daripada bahasa lidah. Air mata adalah tinta dari doa yang paling tulus, dan ia lebih fasih daripada ribuan kata. Seorang hamba yang sedang remuk, lalu berzikir, seringkali merasa bahwa dirinya tidak pantas. Ia merasa kotor, penuh dosa, penuh luka. Namun justru karena itulah zikirnya lebih cepat sampai. Sebab Allah dekat dengan hati yang hancur. Allah lebih cepat datang kepada hamba yang merasa tidak layak, daripada hamba yang merasa cukup dengan amalnya. Zikir orang yang remuk adalah rahasia terbesar, sebab ia menembus segala lapisan kesombongan. Sufi mengajarkan bahwa zikir yang benar adalah ketika engkau hilang dalam zikirmu. Engkau tidak lagi sadar sedang menyebut nama Allah, tetapi dirimu tenggelam dalam lautan cinta. Saat itu, engkau bukan lagi orang yang berzikir, tetapi engkau sendiri menjadi zikir. Engkau menjadi ucapan itu, engkau menjadi getaran itu, dan seluruh hidupmu adalah gema dari nama Allah. Itulah zikir yang tidak hanya cepat dikabulkan, tetapi tidak mungkin ditolak. Kadang orang mencari rahasia zikir dengan berbagai cara, dengan jumlah, dengan cara tertentu, dengan ritual panjang. Tetapi para sufi mengingatkan, bahwa rahasia itu justru sederhana, hadirkan hatimu, hadirkan cintamu, hadirkan kerendahanmu. Tidak ada hijab yang lebih berat daripada kesombongan. Jika kesombongan runtuh,
maka zikir paling kecil pun bisa mengguncang langit. Rahasia zikir yang paling menggetarkan hati bukanlah suara yang keras, tetapi getaran batin yang tulus. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah dengan kejujuran, seluruh alam semesta ikut berzikir bersamanya. Pepohonan, batu, bumi, dan langit ikut bergema. Sebab zikir itu bukan hanya suara manusia, tetapi gema dari fitrah seluruh makhluk. Pada akhirnya, zikir yang paling cepat dikabulkan adalah zikir yang membuat seorang hamba lupa kepada dirinya sendiri, dan hanya ingat kepada Allah. Zikir yang tidak lagi berputar pada aku, tetapi sepenuhnya pada engkau. Zikir itu membuat hamba lebur, luluh, dan hilang, lalu yang tersisa hanyalah Allah. Saat itu, doa apapun yang lahir akan dikabulkan, sebab bukan lagi si hamba yang berdoa, tetapi Allah yang menggerakkan lidah dan hatinya. Ada satu rahasia yang tidak banyak disadari manusia, zikir yang paling cepat dikabulkan bukanlah yang disusun dalam rencana, tetapi yang lahir dalam spontanitas hati ketika seluruh sandaran selain Allah runtuh. Pada saat itulah lidah seakan dipaksa untuk berucap, bukan karena keinginan, tetapi karena dorongan jiwa yang sudah tidak kuat menahan beratnya hidup tanpa menyebut namanya. Zikir semacam ini bukanlah hasil hafalan, melainkan jeritan batin yang keluar dengan sendirinya. Ia lahir bukan dari niat menambah pahala, melainkan dari kebutuhan mendasar seorang hamba untuk bernafas dengan nama Tuhannya. Seorang sufi pernah berkata, zikir yang paling murni adalah zikir yang engkau ucapkan tanpa sempat menimbang. Sebab zikir itu tidak terhalang oleh perhitungan ego, tidak dibungkus oleh niat mencari keuntungan. Ia adalah ucapan yang lahir sebagaimana seorang anak kecil memanggil ibunya ketika merasa takut. Tidak ada teori, tidak ada tata bahasa, hanya ada jeritan penuh kejujuran. Inilah mengapa zikir yang lahir dari kepasrahan total begitu cepat mengetuk pintu rahmat Allah. Bayangkan seorang hamba yang terdesak oleh kesempitan hidup, semua pintu tertutup, dan seluruh daya upaya sudah gagal. Saat itu, ia tidak lagi punya kata-kata panjang, hanya satu kata yang keluar, Allah. Kata itu diucapkan bukan dengan suara keras, melainkan dengan seluruh jiwanya. Ucapan itu adalah puncak keterhinaan manusia sekaligus puncak kemuliaannya, karena pada titik itu manusia menyadari siapa dirinya, makhluk yang lemah, hina, tak berdaya. Zikir semacam ini jauh lebih cepat naik ke hadirat Allah daripada ribuan kata yang terucap tanpa hati. Ada pula rahasia lain, zikir yang lahir dari kerinduan. Zikir rindu berbeda dari zikir permintaan. Zikir permintaan seringkali dipenuhi keinginan duniawi atau bahkan ukhrawi. Tetapi zikir rindu tidak menuntut apapun, selain perjumpaan dengan Allah. Ia lahir dari rasa tidak tahan lagi berjauhan dengan sang kekasih. Ia bagaikan panggilan seorang kekasih yang gelisah menanti, memanggil nama hanya untuk menghapus sepi. Zikir rindu tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan syarat, dan tidak mengenal bosan. Setiap ucapannya adalah cahaya, dan cahaya itu menyinari jiwa hingga Allah sendiri mendekat dengan kelembutan. Zikir yang paling cepat dikabulkan sesungguhnya tidak terikat pada waktu, tempat, atau cara tertentu. Ia bisa lahir di tengah keramaian, bisa tumbuh di antara tangis, bisa hadir dalam diam panjang. Yang menjadikannya berbeda adalah keadaan hati. Jika hati kosong dari dunia, zikir itu seakan melesat tanpa hambatan, seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Tetapi jika hati masih penuh dengan perhitungan diri, zikir itu tertahan, bergema dalam ruang hampa tanpa mampu menembus langit. Rahasia sufi yang lain adalah bahwa zikir sejati seringkali tidak berbunyi. Ia tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh seluruh keberadaan. Zikir semacam ini disebut zikir sir, zikir sunyi. Ia tidak membutuhkan suara keras, tidak membutuhkan lafaz panjang, bahkan tidak membutuhkan gerakan bibir. Cukup satu getaran batin, cukup satu helaan napas yang penuh kesadaran, dan seluruh tubuh pun ikut berzikir. Inilah zikir yang membuat seorang hamba senantiasa dalam kehadiran Allah, bahkan ketika ia sedang diam, berjalan, atau tidur. Zikir sunyi itu seringkali justru lebih kuat daripada zikir yang bergemuruh. Sebab dalam kesunyian ada kejujuran. Dalam diam ada kehusyukan yang tak bisa dipamerkan. Zikir semacam ini tidak butuh saksi, tidak butuh pengakuan. Hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang membalas. Rahasia ini begitu agung hingga banyak sufi memilih jalan kesunyian dalam berzikir, agar zikir mereka tidak ternodai oleh pandangan manusia. Namun bukan berarti zikir keras tidak memiliki tempat. Terkadang zikir yang lantang justru dibutuhkan untuk mengguncang hati yang beku. Tetapi begitu hati telah hidup,
zikir sunyi menjadi lebih dalam. Pada akhirnya, bukan keras atau pelan yang penting, melainkan kehadiran hati. Ada kisah yang sering dijadikan renungan para pencari kebenaran. Seseorang berzikir bertahun-tahun dengan lafaz indah, tetapi ia tidak merasakan perubahan apapun dalam dirinya. Hingga suatu malam, dalam keletihan dan rasa hina, ia hanya berkata lirih, "Ya Allah, aku lemah." Ucapan itu sederhana, tetapi lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan malam itu juga, ia merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Dari sana ia menyadari, zikir bukanlah tentang panjangnya lafaz, melainkan tentang kedalaman hati. Zikir yang paling cepat dikabulkan seringkali lahir dari air mata. Air mata adalah bahasa hati yang tidak bisa didustakan. Ketika seseorang berzikir sambil menangis, maka sesungguhnya bukan ia yang menggerakkan tangis itu, melainkan Allah yang menyentuh hatinya. Dan tangisan itulah yang membuka pintu langit lebih cepat daripada 1000 lafaz tanpa rasa. Para sufi percaya, satu tetes air mata dalam zikir mampu menghapus bertahun-tahun kegelapan jiwa. Tetapi ada pula zikir yang tidak butuh tangisan, melainkan keheningan yang penuh cinta. Ada orang yang ketika menyebut nama Allah tidak meneteskan air mata, tetapi wajahnya dipenuhi cahaya, dadanya lapang, hatinya damai. Itulah zikir cinta. Zikir cinta membuat seorang hamba tenang, sebab ia merasa berada dalam pelukan kekasih sejati. Zikir cinta tidak berisik, tidak gaduh, tetapi menembus lebih dalam daripada teriakan. Rahasia Sufi juga mengatakan bahwa zikir yang paling cepat dikabulkan adalah zikir yang tidak terikat oleh kepentingan diri. Selama zikir masih diselimuti oleh keinginan pribadi, ia akan terhijab. Tetapi ketika seorang hamba berzikir hanya untuk Allah, tanpa pamrih, maka zikir itu segera mendapat jawaban. Bahkan jika seorang hamba hanya mengucap satu nama dengan cinta, Allah membalas dengan cinta yang jauh lebih besar. Ada pula keadaan ketika zikir menjadi begitu kuat karena lahir di momen genting. Misalnya, zikir yang terucap ketika seseorang berada di ambang kematian, ketika seluruh dunianya runtuh, ketika ia sadar bahwa tidak ada lagi tempat kembali selain Allah. Zikir di ambang maut itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sebab pada saat itu, seluruh topeng kehidupan terlepas, dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Rahasia zikir yang menggetarkan hati bukanlah rahasia yang dapat dijelaskan dengan kata-kata sepenuhnya. Ia hanya bisa dirasakan. Orang yang pernah mengalaminya akan tahu bahwa zikir itu lebih dalam daripada sekadar bacaan. Ia adalah pengalaman batin, perjumpaan rahasia, sentuhan lembut antara jiwa dengan Allah. Bahkan seringkali, setelah zikir itu berlalu, seseorang tidak lagi bisa menggambarkan bagaimana rasanya. Ia hanya tahu bahwa hatinya telah berubah, jiwanya telah disinai, dan hidupnya tidak lagi sama. Zikir yang paling cepat dikabulkan tidak mengenal syarat rumit. Ia bisa lahir dari siapa saja, kapan saja, di mana saja. Bahkan seorang pendosa pun bisa mengucapkan zikir yang lebih tulus daripada orang saleh, jika hatinya benar-benar hancur di hadapan Allah. Sebab Allah tidak melihat sejarah masa lalumu, melainkan kejujuran hatimu pada saat itu. Inilah sebabnya, para sufi sering mengatakan bahwa zikir bukan milik orang suci saja. Zikir adalah jalan semua hamba, dari yang hina hingga yang mulia. Dan justru zikir orang hina, yang penuh dosa, kadang lebih cepat sampai kepada Allah, karena ia lahir dari rasa butuh yang sangat dalam. Pada akhirnya, zikir adalah rahasia cinta. Semakin engkau mencintai Allah, semakin cepat zikirmu sampai. Semakin engkau merindu, semakin kuat panggilanmu terdengar. Dan semakin engkau ikhlas, semakin Allah dekat menjawabmu. Zikir yang paling cepat dikabulkan bukan tentang lafaz, bukan tentang jumlah, tetapi tentang cinta, rindu, dan kerendahan hati.